Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi di eh, acara presentasi mata kuliah Islam dan produk halal. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah ke junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan presentasi berupa paparan dengan topik isu dan permasalahan produk halal, yang insya Allah akan disampaikan oleh yang pertama Bapak Algi Nurrahman Miladanta, yang kedua saya sendiri Ivan Saban Fauzi. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Pak Algi Nurrahman Miladanta. Presentasi ini membahas isu dan permasalahan seputar produk halal dan memberikan solusi untuk mengatasi. Kepada Pak Algi Nurrahman Miladanta, disilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ipan atas waktunya. Baik, langsung saja. Untuk pembahasan presentasi kali ini, seperti yang sudah ditulis, ini akan membahas tentang isu dan permasalahan seputar produk halal. Begitupun solusi untuk mengatasinya itu seperti apa. Nah, eh, pada saat ini kebutuhan akan produk halal itu terkait bagi umat Muslim itu sangat menjadi perhatian. Begitupun di seluruh dunia. Namun dalam praktiknya itu dalam permintaan ini masih terdapat banyak isu dan permasalahan yang menjadikan umat Muslim ini menjadi ragu gitu akan produk-produk, bahkan ambigu memilih produk yang halal itu seperti apa. Nah, ini berikut isu dan permasalahan yang sudah kami rangkum. Itu terdapat 5 poin. Yang pertama, kesulitan dalam memperoleh sertifikat halal. Yang kedua itu bahan atau sumber bahan baku dan bahan tambahan yang sulit untuk ditemukan kehalalannya. Yang ketiga itu ada kontaminasi bahan atau pencemaran produk halal tersebut. Yang keempat itu ada labeling yang kurang akurat, tidak jelas. Dan yang terakhir itu ada produknya itu sendiri, yaitu perdagangan produk palsu atau tidak sah. Nah, yang pertama ini akan kita bahas terkait kesulitan mendapatkan sertifikat halal tersebut. Nah, jadi dari produsen itu penting untuk mendapatkan sertifikat halal pada produknya. Namun dalam prosesnya ini ternyata isu yang beredar di masyarakat dan permasalahannya itu ternyata prosesnya itu menganggap sangat kompleks dan sangat memakan waktu yang lama gitu. Nah, juga bahkan biaya untuk mendapatkan sertifikat halal itu yang beredar di masyarakat itu biayanya katanya tinggi. Nah, di lain dari itu, kurangnya juga pemahaman tentang persyaratan. Bagaimana sih cara mendapat sertifikat halal ini? Apakah harus anggapannya itu, kalau misalkan dari saya, apakah harus ke pusat, ke Jakarta, dan lain sebagainya, kan itu belum tentu memakan ongkos, biaya pulang pergi, dan biaya desainnya. Jadi, sangat minim. Bahkan tidak tahu juga pengetahuan tentang lembaga sertifikat halal itu seperti apa. Nah, bahkan tidak tahu juga
lembaga sertifikasi halal yang memadai itu seperti apa. Seperti itu. Nah, yang kedua, ini ada kehalalan bahan baku dan bahan tambahan. Nah, tentu saja para pelaku usaha itu harus benar-benar memilah dan memilih bahan atau sumber bahan untuk produknya itu yang bersertifikat halal. Nah, jadi isu dan permasalahan yang beredar di masyarakat itu, para pelaku usaha atau produsen itu sulit untuk mengidentifikasi sumber bahan baku yang halal itu seperti apa. Nah, bahkan para produsen itu yang mendapatkan bahannya itu dari pemasok atau dari distributor. Nah, itu terdapat atau banyak juga pemasok yang tidak transparan. Nah, bahkan bahan tersebut itu berada masih dalam rantai pasokan global. Jadi sangat umum gitu. Nah, di lain daripada itu, nah juga ada resiko bahan tambahan non halal. Dari bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal, terdapat juga seperti pewarna makanan, pengawet makanan, yang bahkan bahan tersebut kehalalannya diragukan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada kontaminasi silang dan kontaminasi produk halal. Dari produk halal yang sudah dibuat, produk yang dari pelaku usaha, sangat rentan resiko terkontaminasi silang produk selama produksi atau penyimpanan bahkan pengiriman barang tersebut, menjadikan umat muslim ragu akan kehalalan produk tersebut. Jadi dari produk yang telah dibuat mungkin saja terkontaminasi dengan alat-alat yang mungkin kurang diragukan kehalalannya dan lain sebagainya. Nah, juga daripada itu adanya zat non halal dalam produk halal tersebut. Jadi ada kontaminasi juga mungkin dari campuran bahan-bahan lain, tambahan bahan lain, itu adanya kontaminasi zat non halal, misalnya seperti alkohol dan lain sebagainya. Nah, mengapa hal itu menjadi isu dan permasalahan di masyarakat? Karena kurangnya pengawasan dan pengendalian saat proses produksi produk tersebut. Seperti itu. Nah, yang keempat ini ada labeling tidak jelas dan tidak akurat. Nah, jadi terkait labeling tidak jelas dan tidak akurat ini, banyak produk-produk yang belum mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal, namun produk tersebut sudah dilabeli halal. Nah, meskipun produk tersebut mungkin berupa minuman, jus, dan lain sebagainya, tapi itu belum melewati tahapan-tahapan proses sertifikasi halal. Namun dia sudah memakai label halal tersebut. Nah, menjadikan kita sebagai umat muslim itu ragu akan produk yang sudah beredar di masyarakat. Apakah ini itu benar, sudah halal, atau ini hanya alibi untuk memikat pemasaran saja, seperti itu. Jadi informasi ini kurang memadai tentang dari kemasan produk tersebut. Jadi begitupun, nah, produk-produk yang mungkin produknya itu sangat berbahaya, seperti jajanan-jajanan di kalangan pelajar yang sudah beredar, misalnya di berita-berita makanan yang dicampur borak dan lain sebagainya, namun pada kemasannya itu dilabeli halal. Nah, itu isu dan permasalahan yang beredar di masyarakat terkait label tidak jelas dan kurang akurat.
Dan yang terakhir ini ada perdagangan produksi palsu atau tidak sah. Nah, setelah dari keempat tadi, nah ini tuh mengapa terjadi isu dan permasalahan pada poin ini? Itu disebabkan karena kurangnya pemantauan dan penegakan hukum yang ketat. Nah, begitupun perdagangan-perdagangan gelap produk non halal yang dilabeli halal. Jadi bahan-bahan yang tidak jelas pembuatannya, langkah-langkahnya, namun itu dilabeli halal menjadi isu yang sangat besar di kalangan Muslim. Nah, dari semua isu dan permasalahan tersebut itu menjadi tantangan bagi semua umat Muslim agar mengetahui bagaimana sih produk yang benar-benar halal dan produk yang benar-benar tidak halal tersebut. Nah, selanjutnya akan disampaikan solusi dari isu dan permasalahan yang beredar di masyarakat terkait produk halal tersebut. Nah, mangga dilanjut dengan Pak Ivan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Algi yang telah memaparkan isu dan permasalahan dari produk halal sendiri. Selanjutnya adalah pemaparan solusi untuk mengatasi isu dan permasalahan produk halal. Ada beberapa solusi yang ditawarkan. Yang pertama adalah dalam hal peran lembaga sertifikasi halal. Oh iya, sorry. Yang pertama adalah transparansi rantai pasokan. Nah, untuk memastikan kehalalan bahan baku dan mencegah kontaminasi silang, ini diperlukan transparansi dalam rantai pasokan produk halal. Nah, beberapa solusi dalam hal ini adalah yang pertama mungkin bisa memperkuat kerjasama antara produsen, pemasok, dan distributor. Karena kan ini kalau rantai pasokan ini melibatkan ketiga unsur tadi, produsen, pemasok, dan distributor. Untuk bisa mengidentifikasi dan memastikan kehalalan bahan baku yang digunakan, gitu, yang seperti itu. Yang kedua, bisa menerapkan sistem pelacakan yang efektif untuk melacak asal-usul bahan baku dan memverifikasi kehalalannya. Terus yang ketiga adalah mengembangkan standar dan protokol yang jelas dalam rantai pasokan. Jadi harusnya ada aturan-aturan tersendiri demi menjaga kehalalan suatu produk dalam hal rantai pasokannya. Termasuk penerapan prinsip-prinsip halal dalam semua tahap produksi, penyimpanan, dan distribusi. Jadi sebenarnya dalam hal distribusi, penyimpanan selama proses distribusi itu harus ada aturan-aturan untuk menjaga kehalalan produk gitu, seperti itu. Itu selanjutnya pendidikan dan kesadaran konsumen. Nah, pendidikan dan kesadaran konsumen berperan penting juga dalam memastikan pemilihan dan penggunaan produk halal yang tepat. Nah, solusinya adalah yang pertama bisa mengadakan program pendidikan dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang konsep halal, karena tidak bisa digubris lagi ya kalau konsep halal ini sendiri, walaupun kita sebagai mayoritas Muslim itu tidak semua paham tentang konsep halal ini. Tidak semua paham pentingnya memilih produk halal dan bagaimana mengidentifikasi produk yang sesuai. Nah, yang kedua, bisa dengan cara meningkatkan aksesibilitas informasi tentang produk halal melalui label yang jelas. Jadi kadang kita sulit untuk memastikan suatu produk itu benar-benar halal atau tidak melalui pencarian informasi yang jelas gitu, seperti itu. Nah, dan juga penyediaan informasi melalui situs web, aplikasi, dan platform digital. Jadi sampai saat ini mungkin masih sulit untuk mencari apa namanya informasi-informasi produk halal melalui situs web, aplikasi, atau
platform digital lainnya. Selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya ada peran pemerintah dengan regulasi yang tepat. Jadi pemerintah pun bisa sebenarnya memberikan solusi mendukung dalam hal isu-isu yang pertama, solusi dalam hal regulasi pemerintah adalah mendorong pengembangan dan implementasi regulasi yang jelas dan komprehensif terkait dengan produk halal. Jadi regulasinya itu harus jelas dan komprehensif itu seperti itu. Tidak hanya sebagian-sebagian, tidak parsial lah seperti itu. Termasuk dalam hal sertifikasi, labeling, dan penegakan hukum. Jadi kan sebenarnya sekarang belum ada hukum positif lah, belum ada hukum positif mengenai pelabelan halal ini gitu seperti itu. Masih masih sebagai batasnya masih sebagai anjuran gitu seperti itu. Nah, yang kedua, bisa memperkuat peran dan kapasitas lembaga pengawas untuk melakukan inspeksi dan pengujian produk secara teratur. Biar apa? Biar mencegah agar bisa mencegah perdagangan produk halal yang palsu dan tidak sah seperti yang tadi dijelaskan di isu dan permasalahan. Jadi peredaran produk halal yang palsu dan tidak sah ini bisa kita cegah dengan memperkuat peran dan kapasitas lembaga pengawas, gitu seperti itu. Yang terakhir adalah mendorong kerjasama antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, dan pelaku bisnis atau pelaku usaha dalam mengatasi isu dan permasalahan terkait produk halal melalui dialog, pertukaran informasi, dan koordinasi yang lebih baik. Selanjutnya, Pak Algi. Sepertinya ada yang kelewat, Pak Algi, di awal, Pak Algi. Ada nggak? Yang Sebelum. Terus, oh iya. Kembali lagi ke, nggak, ini saya yang salah. Studi kasus, Pak Algi. Studi kasus. Nah, ini ada studi kasus dan contoh praktik terbaik. Lanjut, ini ya, studi kasus ya. Studi kasus di sini kami mencari contoh negara atau organisasi yang berhasil mengatasi isu produk halal. Jadi sementara ini negara yang berhasil mengatasi isu produk halal adalah Malaysia. Malaysia telah mengembangkan sistem sertifikasi halal ya, yang diakui secara internasional, yaitu melalui badan namanya JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Nah, JAKIM ini memiliki proses sertifikasi yang ketat dan terstruktur, serta melakukan audit dan pemantauan terhadap produsen dan pengusaha makanan secara berkala. Nah, selain itu, Malaysia juga memiliki lembaga sertifikasi halal yang independen. Jadi kalau JAKIM mungkin ini di bawah pemerintah langsung, nah ada yang independennya, yaitu contohnya saja Halal Certification Bodies atau CBS, yang membantu mempercepat proses sertifikasi dan memperluas jangkauan sertifikasi halal. Nah, selain Malaysia, beberapa organisasi internasional seperti Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Amerika Serikat atau ISNA juga telah berperan aktif dalam mengeluarkan sertifikasi halal. Mungkin kalau di MUI ini ya sebelum ada BPJPH itu ya, dulu masih dipegang oleh MUI pengeluaran sertifikasi halalnya. Nah, negara-negara seperti Turki, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi juga telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam mengatasi isu produk halal melalui pembentukan lembaga sertifikasi halal yang kuat dan penerapan regulasi yang ketat. Nah, yang kedua, ini ada inovasi teknologi dalam menjamin keaslian produk halal. Nah, yang pertama adalah ada blockchain. Jadi blockchain ini adalah teknologi yang dapat digunakan untuk menciptakan sistem pelacakan yang transparan dan terverifikasi untuk produk halal. Dengan menggunakan teknologi ini, informasi mengenai sertifikasi halal, rantai pasokan, dan proses produksi dapat dicatat dan diverifikasi dengan jelas, memastikan keaslian produk halal. Ini mungkin tadi menjawab yang rantai pasokan mungkin ya.
Yang kedua ada aplikasi dan platform digital. Aplikasi dan platform digital ini bisa dikembangkan untuk membantu konsumen dalam mengidentifikasi dan memilih produk halal. Jadi mungkin ada aplikasi atau platform digital lainnya yang memiliki database produk-produk apa saja yang memiliki label halal yang jelas gitu seperti itu. Jadi konsumen ketika membeli barang itu bisa mengecek langsung dengan melalui aplikasi apakah produk yang belinya itu bersertifikasi halal atau tidak. Jadi kalau ada berarti kan keaslian kehalalannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, beberapa aplikasi menyediakan informasi tentang status halal suatu produk berdasarkan scan barcode atau pencarian produk. Platform digital juga memfasilitasi aksesibilitas informasi mengenai sertifikasi halal, bahan baku, dan produsennya. Nah, yang terakhir adalah teknologi pengujian DNA, karena beberapa produk itu kehalalannya bisa dibuktikan dengan kandungan-kandungan DNA yang ada di dalamnya. Jadi yang dihindari adalah kandungan-kandungan DNA dari hewan-hewan yang diharamkan, gitu seperti itu. Nah, pengujian DNA ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan bahan yang tidak halal, seperti babi, anjing, dan lain sebagainya. Teknologi ini memungkinkan pengujian yang cepat dan akurat untuk memastikan kehalalan produk. Nah, penerapan inovasi teknologi ini membantu meningkatkan transparansi, keamanan, dan keaslian produk halal, serta mempermudah konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Itu yang bisa saya sampaikan dari solusi dan contoh-contoh praktik terbaik dalam hal produk halal tadi. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Pak Aldi Tawakura. Ya, Kepada Pak baik. Aldi disilakan. Terima kasih kepada Pak Ivan yang telah memaparkan solusi terkait isu-isu yang telah menjadi yang beredar di masyarakat. Nah, kesimpulannya dari isu dan permasalahan produk halal ini, nah yang pertama tentunya dari peran lembaga sertifikasi halal ini sangat vital dalam memastikan kepatuhan produk halal. Jadi seperti yang telah tadi disampaikan, harus ada aturan khusus gitu, secara terperinci untuk memastikan bahwa produk itu benar-benar halal, baik dari bahannya, langkahnya, begitupun dalam pemasarannya. Yang kedua itu ada transparansi dalam rantai pasok produk halal. Nah, ini perlu ditingkatkan. Jadi seperti mungkin barang-barang impor, ekspor itu harus sangat diperhatikan. Apakah sumber bahan baku tersebut benar-benar halal atau tidak. Nah, itu harus transparan sifatnya. Nah, kemudian ini ada edukasi dan kesadaran konsumen tentang produk halal harus ditingkatkan. Nah, mungkin ini di sekolah-sekolah perlu dimulai dibangun mungkin ya untuk literasi halal, karena untuk saat ini di Indonesia pun untuk edukasi dan kesadaran tentang produk halal itu mungkin hanya di UIN gitu ya, Pak. Di jenjang pendidikan, di tingkat universitas saja terbatas gitu, apalagi di tingkat SD, SMP, MA dan setingkatnya gitu. Ya, itu harus mulai bergerak pemerintah. Nah, yang terakhir itu pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur produk halal. Nah, jadi dari ketiga poin simpulan ini, tentunya ini harus diatur sedemikian rupa oleh pemerintah itu sendiri. Seperti apa sih produk yang benar-benar halal itu eh, untuk menjamin bahwa tidak ada lagi isu yang beredar di masyarakat khususnya untuk umat muslim terkait produk
halal. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi kepada Pak Ivan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Algi yang telah Ya. memberikan simpulan dari paparan yang kami persiapkan pada hari ini. Terima kasih kepada semua hadirin yang telah menyimak. Apabila ada pertanyaan, disilakan untuk disampaikan. Kami berdua undur diri. Saya Ivan Sabar Fauzi dan rekan saya Algi Pak Algi Nurhamdillah Danta. Undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.